Tema malam ini masih lanjutan dari yang minggu lalu, ya. Temanya, subtemanya, roh kebenaran diutus agar manusia menjadi benar. Ya. Sebelumnya kita akan membaca dulu Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 33. Yohanes 16 ayat 12 sampai 33. Ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi aku, mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang daripada Bapa dan aku datang ke dalam dunia untuk meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kamu sekarang. Lihat saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Oke. Bacaan ini cukup panjang karena memang masih satu rangkaian. Sebetulnya
Yohanes pasal 13 ya, sampai 17 itu masih satu rangkaian. Jadi tidak boleh orang berpikir pada saat membaca ayat-ayat di pasal 13 sampai 17 ini di luar konteks ini. Tidak boleh. Ya. Pasal 13 sampai 17 sebetulnya rangkaian pengajaran. Tuhan menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Tuhan mengutus roh kebenaran. Ini berbicara tentang tujuan yang sama. Dalam bacaan ini, Tuhan Yesus mengatakan, roh kebenaran datang dari Bapa. Dia, Yesus, demikian juga dirinya, Yesus ya, datang dari Bapa. Ini berbicara ya tentang dari awal rencana semula Allah itu sama. Menjadikan manusia benar. Ya. Jika yang dimaksud hidup kita, ya, jika yang dimaksud hidup kita harus seperti Kristus sang kebenaran, maka kita akan memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu jadi benar. Orang Kristen tidak boleh ada tujuan lain. Sukses di bumi, menggapai cita-citanya sendiri, tidak boleh sebetulnya. Ya. Jika yang dimaksud kita hidup seperti Kristus sang kebenaran, hiduplah seperti Kristus, kan ajarannya begitu. Menjadi seperti Kristus, jargonnya Kristen kan gitu. Cuman anehnya, yang dikejar apa? Materi. Itu aneh. Itu orang Kristen yang aneh. Mau jadi seperti Kristus. Tapi yang dikejar jabatan, kekayaan, kesuksesan. Jelas salah. Tetapi gereja-gereja mengajarkan seperti itu. Ayo, imani, klaim janjinya. Kamu anak raja, kamu pasti kaya. Katanya mau jadi seperti Kristus. Apanya yang seperti Kristus? Saya ngomong begini tidak menyurutkan semangat anak-anak muda dalam belajar ya. Tetaplah belajar sebaik-baiknya. Tetaplah bekerja sebaik-baiknya. Tetapi tujuannya sudah berbeda. Bukan untuk kekayaan diri sendiri, kesuksesan diri sendiri. Tetapi lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan, engkau mau pakai aku apa? Sebagai dokter, tujuannya apa? Menyembuhkan orang. Udah, jangan berpikir kaya. Jangan berpikir kaya. Perkara dikasih kaya, terima kasih. Tetapi tujuannya itu loh, jangan ke situ. Saya terus terang aja salut diberkati sama seseorang dokter. Siapa saja kaya miskin 10.000 dulu, nggak tahu sekarang. Saya belum pernah ke situ lagi. Orangnya nggak ngerti SK. Tapi berapapun orang berobat 10.000, Anda pasti kenal. Itu orang yang tujuannya bukan kekayaan. Dia nggak mencari kekayaan dari apa yang dia lakukan. Kan banyak dokter, istilahnya karena dia pinter, rame, dia kasih harga tinggi. Belas kasihannya enggak ada. Padahal itu orang miskin, kepingin sembuh. Nah, hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan. Gitu ya. Saya enggak nyuruh Anda jadi miskin. Tetapi sepantasnya, sewajarnya, jangan tujuannya itu kekayaan. Kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, berarti kerjakan sesuatu dalam konteks pelayanan. Tuhan nggak pernah melakukan segala sesuatu dalam konteks bisnis, tidak. Ya, lakukan segala sesuatu dalam konteks pelayanan. Aku mengasihi, aku menyembuhkan, aku melakukan untuk Tuhan.
Aku lakukan untuk sesamaku, untuk Tuhan. Berarti kan pelayanan. Ya. Begitu pula jika kita dipimpin Roh Kudus, maka kita pasti memiliki gairah yang sama sesuai tujuan Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Katanya dipimpin Roh Kudus. Tapi yang dikejar kekayaan. Yang dikejar materialisme. Yang dikejar hal-hal fana. Padahal tujuan Roh Kudus dicurahkan, roh kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Ya jadilah benar. Dipimpin Roh Kudus pasti dipimpin semakin benar, tidak semakin kaya loh. Jangan jadikan kekayaan tujuan. Itu menipu. Allah tidak pernah berpikir seperti itu. Tujuannya firman diturunkan, tujuannya Roh Kudus dicurahkan, sama. Aku kebenaran. Aku mengutus roh kebenaran. Tujuannya apa? Supaya manusia menjadi benar. Supaya manusia menjadi logis, sehat cara berpikirnya, realistis, memikirkan masa yang kekal, bukan masa yang sementara. Bagaimana aku hidup di masa kekekalan, itu tidak bisa sesuka sendiri. Bagaimana aku hidup di kekekalan, ya contohlah orang yang dibangkitkan, yang kekal sampai sekarang. Siapa? Yesus. Hiduplah seperti Yesus, itu orang yang layak hidup kekal. Karena teladannya Yesus, bukan yang lain. Coba kita baca pasal 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia akan, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan kemelesetannya. Orang kalau sadar kemelesetannya, itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Ya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang sadar akan kesalahannya. Bukan sadar bagaimana kaya, bukan sadar bagaimana berkecukupan, melimpah. Enggak. Saya semakin ngeri. Mengerti ini, saya semakin ngeri mendengar kesaksian orang-orang yang naik ke mimbar gereja dan bersaksi. Saya diberkati Tuhan loh, saya begini, saya begitu. Saya dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus bicara sama saya. Suruh beli tanah tetangga. Kok rasanya enggak seperti itu ya? Roh Kudus tidak bicara soal itu. Dia bicara soal bagaimana kamu sadar akan kesalahan. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kemelesetan. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia, sehingga memahami kebenaran. Kebenaran di situ di kayu sune, ya. Di pasal 16 ayat 8, kebenaran di situ di kayu sune, bukan aletheia. Jadi kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, maksudnya memahami kebenaran dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang, orang akan mengerti melesetnya dan bagaimana seharusnya dia hidup benar. Bagaimana dia seharusnya beragama. Di kayu sune kan kebenaran dalam arti perbuatan yang benar. Di kayu sune itu perbuatan yang benar, tingkah laku yang adil atau bermoral. Di kayu sune itu keberagamaan yang benar, yang sejati. Ya, bukan pola pikir ya, bukan pemahaman, tetapi perbuatan.
Jadi kalau Roh Kudus datang, itu akan menuntun kita tahu salah kita, tahu kemelesetan kita, dan Roh Kudus juga akan menuntun kita pada kebenaran. Bagaimana bertindak benar, bagaimana hidup bermoral, bagaimana beragama yang benar. Itu Roh Kudus. Dan sadar suatu saat segala tindakan kita akan dihakimi. Itu. Kalau hari-hari ini Anda tidak sadar hidup Anda akan dihakimi kelak, Anda belum dipimpin Roh Kudus sebetulnya. Anda acuh tak acuh. Roh Kudus itu pasti mengingatkan, salahmu ini seharusnya begini. Ingat loh, ada penghakiman. Nah gitu loh. Itu orang dipimpin Roh Kudus. Bukan yang dikit-dikit, saya dipimpin Roh Kudus. Belok kiri, kemudian ke kanan, ketemu tanahnya. Wah, belilah dia, belilah tanah itu. Tidak seperti itu Roh Kudus. Emangnya Roh Kudus calo properti. Tidak seperti itu. Saya ngeri loh, benar. Semakin mengerti ini, waduh, betapa melesetnya. Orang berpikir gini loh, namanya Tuhan Pak, namanya Roh Allah Pak, itu berkuasa, apa saja bisa. Betul, apa saja bisa, tapi tujuannya dia dihadirkan apa? Dia tidak mungkin menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tujuan Roh Kudus itu menjadikan manusia benar, bukan yang aneh-aneh. Kita baca selanjutnya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, nah di situ aletheia, bukan di kayu sune. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh aletheia, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, kebenaran lagi, ya kebenaran kedua itu aletheia. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Didengarnya dari siapa? Dari Bapa yang mengutusnya. Itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kebenaran, aletheia, ya. Ini berbeda dengan dikayusune. Aletheia berarti pemahaman yang benar, pemahaman yang realistis, realitas, bukan sebuah kepalsuan atau kebohongan. Jadi pada saat Roh Kudus datang, dia akan menyatakan yang benar. Dia akan menyatakan realitas, memimpin kamu pada realitas yang sesungguhnya. Apa? Kekekalan. Itu realitas yang sesungguhnya. Kita dipimpin menuju ke kekekalan, realitas yang sebenarnya. Tidak ada kebohongan. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dari Bapa. Enggak ngomong sendiri. Roh Kudus itu mengalir keluar dari Bapa. Pesannya Bapak harus disampaikan. Jadi jelas ya, Roh Kudus hadir untuk mencerahkan manusia sehingga memahami kebenaran, sehingga memahami aletheia dan bergairah melakukan kebenaran, bergairah melakukan dikayusune. Memimpin pada pemahaman yang benar dan menuntun manusia bertindak tepat, bertindak, berbuat seperti moral Allah, adil, penuh kasih, itu loh. Roh Kudus tidak mungkin ngomong yang lain. Kenapa? Manusia belum jadi benar. Manusia belum bisa berbuat benar, bertindak benar. Tidak mungkin dia ngurusin yang lain. Jadi kalau Roh Kudus saya dengar Pak, dia begini, begitu. Hati-hati. Sesuai enggak apa yang diajarkan Tuhan. Kalau tidak seperti yang Tuhan ajarkan, pasti bukan Roh Kudus. Bisa-bisa roh najis. Ya.
Bukan untuk mengejar kesuksesan, kekayaan duniawi, materialisme, kesenangan diri sendiri, tidak. Jika sampai ada mujizat, ya karya Roh Kudus, atau kesembuhan karya Roh Kudus, sesungguhnya itu agar manusia menerima kemurahan tersebut, yang menerima kemurahan tersebut itu mau belajar. Bukan cuma sembuh tok terus ngilang. Mujizat, kesembuhan diberikan supaya orang yang menerima itu mau belajar, mau mengenal aletheia, mau bertindak, mau berbuat, mau beragama yang benar di kayu sune. Enggak yang lain. Bapa Allah yang benar, mengutus firman-Nya sang kebenaran dan roh kebenaran, agar manusia menjadi benar-benar benar. Kembali ke rancangan semula, hidup yang kekal. Itu tujuannya. Yohanes 17 ayat 3, ayo dibaca yuk. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tujuannya Roh Kudus itu. Coba Pak, sekali lagi Pak. Mungkin masih blank. Ayo. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau mau mendapatkan hidup kekal, Anda harus mengenal Allah. Anda harus mengenal Kristus. Bagaimana kehendaknya, bagaimana hidup di hadapannya, itu baru hidup kekal. Jika tidak, tidak. Ini loh Roh Kudus tugasnya. Jangan jangan terlalu kreatif jadi orang Kristen sehingga ngarang. Roh Kudus begini, Roh Kudus begitu, padahal tidak seperti itu. Terlalu kreatif, ngawur. Hanya kepingin gerejanya rame. Iya. Terlalu modifikasi. Tuhan Yesus tidak pernah ngomong itu. Ya. Sehingga tidak mungkin Roh Kudus menolong manusia dalam hal lain sehingga menyimpang dari rencana Allah. Roh Kudus menolong seseorang menjadi kaya. Lalu dengan kekayaan itu manusia lupa diri. Dia tidak membentuk batiniahnya. Ya. Dia lalu foya-foya, senang-senang. Rencana Allah terjadi enggak? Tidak. Manusia enggak kembali ke rancangan semula. Ya bisa-bisa Roh Kudus dimarah Bapak. Enggak mungkin itu. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah rohnya Bapak sendiri. Enggak mungkin itu. Itulah sebabnya kenapa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Kenapa menghujat Roh Kudus tidak mengampuni? Ya karena manusia keluar dari jalurnya Allah. Menghujat Roh Kudus itu berarti tidak mau jalan seperti apa yang Roh Kudus arahkan. Roh Kudus roh Allah kan, mengarahkan manusia kembali ke rancangan semula, hidup seperti Kristus. Kalau manusia tidak mau dibentuk kembali ke rancangan semula seperti Kristus, ya, pada titik tertentu orang itu menghujat. Pada titik tertentu orang itu menghujat. Kenapa? Ya karena dia mau. Makanya orang yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Tidak diampuni pasti binasa kekal, pasti sudah. Kenapa? Karena dia nggak mau diarahkan. Dia tidak mau menerima ajaran Tuhan. Dia tidak mau menerima kasih karunia Tuhan. Itu menghujat. Menghujat Roh Kudus itu hidup tidak mau dipimpin Roh Allah. Hidup semau sendiri. Hidup seenak sendiri. Roh Kudus nganan dia ngiri. Gitu loh istilahnya.
pada titik tertentu, di mana dia sudah tidak bisa berbalik lagi. Itulah menghujat Roh Kudus. Dan menghujat Roh Kudus itu, Bapak Ibu, tidak sekali dua kali. Sekali Anda melawan hati nurani, sekali Anda melawan hati nurani, Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, nurani berbicara lagi, dicuekin lagi, lama-lama nurani tidak bicara. Lama-lama orang yang mengejar kesuksesan, mengasihi kekayaan, tidak bisa berubah. Kenapa? Dia sudah terikat sama kekhawatiran. Kalau aku enggak kaya gimana? Orang seperti ini kan enggak bisa dirubah. Kalau sudah terikat sama kekayaan, merasa aman dengan kekayaannya. Kalau sudah enggak bisa dirubah, mati dalam kekhawatiran bagaimana kalau aku miskin, itu ciri-ciri orang menghujat Roh Kudus. Dan gereja mengajarkan itu. Minta, terus minta. Push, pray until something happen. Begitu terjadi permintaan kekayaannya, dia tidak bisa berubah lagi. Kenapa? Sudah terlalu lama nge-push. Sudah terlalu lama berdoa demi kekayaan. Akhirnya menjadi premis. Akhirnya karakternya terbentuk. Cinta uang. Roh Kudus bersaksi. Ya, pasti bersaksi tentang Yesus. Baik ajarannya maupun perbuatannya, karakternya, itulah kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus daripada Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar daripada Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya. Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus itu bukan bersaksi tentang konglomerat itu loh konglomerat itu loh Kristen, kaya raya kan? Itu loh konglomerat itu loh kaya raya, itu Kristen loh. Enggak. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus menceritakan kehidupan Yesus, karakter Yesus, ajaran Yesus, bukan yang lain. Itu Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, kesaksian kita tentang Yesus. Bagaimana hidup seperti Yesus. Kalau seseorang naik ke mimbar, saya mau bersaksi. Dia merasa punya Roh Kudus. Dan dia bersaksi bukan tentang Yesus. Tentang orang lain atau tentang dirinya sendiri. Itu pasti bukan Roh Kudus. Pasti. Selama seseorang belum memahami kebenaran Kristus, ya, ini perhatikan. Selama seseorang belum memahami kebenaran Kristus, pasti seseorang masih terikat dengan roh najis. Bukan Roh Kudus loh, roh najis. Roh najis ini memprovokatif. Ya, memprovokasi bagaimana dia ikut gayanya dunia. Kalau Roh Kudus memprovokatif, bagaimana kita hidup seturut Kristus. Ini beda. Perjanjian Baru selalu ngomong gitu, gelap, terang, baik, buruk, daging, roh. Itu maksudnya. Kalau seseorang itu yang selalu dibahas tentang kekayaan, kemakmuran, kesuksesan, enggak pernah yang direnungkan dibahas tentang kebenaran, kekudusan, kesucian. Itu ciri-ciri orang yang terikat dengan roh najis. Atau mungkin rohnya sendiri yang memang masih najis. Gairah dagingnya. Sesungguhnya Roh Kudus berkarya untuk melepaskan kita dari gairah kita sendiri atau gairah najis itu. Roh Kudus tidak ngomong yang lain.
Bukan tidak bisa, tapi tujuannya datang itu loh, roh kebenaran. Roh Kudus, 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 kebenaran, kesucian, itu loh pembahasannya Roh Kudus. Memimpin seseorang pada kebenaran, pada kesucian. Lain itu pasti bukan Roh Kudus. Apalagi yang lawannya. Gitu ya. Lupa kekayaan kan bukan lawannya. Mungkin tidak secara langsung. Tetapi dampak dari kekayaan membuat orang tidak pernah benar. Menghalalkan segala cara. Hati-hati. Penyesatan di mimbar gereja sudah sangat luar biasa. Salah satu contohnya, teologi kemakmuran. Atau saya sebut, kadang-kadang teologi kemakmuran itu kebagusan. Ya, saya sebut sekarang teologi pesugihan. Iya kan? Datang ke gereja hanya kepingin sugih. Klaim janjinya. Imani. Push. Pray until something happen. Emangnya Tuhan bisa digitukan? Ya. Teologi kemakmuran atau pesugihan ini merajalela di gereja-gereja yang dulu menekankan kekudusan. Sekarang lihat, saya tidak sebut nama ya, tapi lihat sendiri. Kalau khotbahnya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya sukses, ujung-ujungnya kekayaan, ya itulah dia. Teologi kemakmuran atau pesugihan ini tidak mengajarkan kebenaran, tetapi keserakahan. Tujuan cita-citanya bukan Tuhan, bukan kebenaran, tetapi kekayaan materi dan berkat jasmani yang jelas-jelas fana atau palsu. Sekali lagi, kekayaan itu enggak kita bawa mati kan? Paling banter kita mati pakai jas. Iya kan? Itu pun di alam baka sana kan belum tentu dipakai jasnya. Itu kepalsuan, fana. Ya. Gereja-gereja ini hanya menjadikan Tuhan sebagai alat mencapai kemakmuran. Makanya disebut teologi pesugihan. Tidak rela. Berbakti dengan tulus, tidak rela. Selalu pemikirannya, aku mau beribadah supaya diberkati. Tidak ada ketulusan dalam bertuhan. Selalu mencari upah atau kompensasi untuk diri sendiri. Antroposentris. Aku beribadah supaya aku diberkati. Aku beribadah supaya Tuhan meridhoi kerjaku. Aku mempersembahkan supaya dilipat kali gandakan. 30, 60, 100 kali lipat. Cirinya begini. Tidak pernah mereka beribadah pada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau satu-satunya milikku. Tidak pernah. Selalu ada embel-embelnya. Iya, doa didengar Tuhan. Kiat apalagi. Kiat memiliki karunia-karunia roh. Ujung-ujungnya apa? Buat pamer. Ini bukan saya mau macam-macam aneh-aneh ya. Seorang teolog namanya KH. Mengatakan, ini tokoh gereja kemakmuran ini. Luar negeri. Ya.
KH ini mengatakan, kemiskinan tidak boleh berkuasa atas kita dan memerintah kita. Kita yang berkuasa dan memerintah sakit penyakit. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu kekurangan secara finansial. Kita tidak perlu ditawan oleh kemiskinan dan sakit penyakit. Padahal 12 murid menderita, tidak ada yang enak. Ayub penyakitan. Satu pendetanya lagi. C, dolar. Tahu ya? Tak tahu. Nanti setelah pulang gereja tak kasih tahu. C, dolar mengajarkan pengakuan positif. Klaimnya, Tuhan berkenan pada kemakmuran yang total dalam diri saya. Oleh karena saya adalah kesayangan Allah. Saya makmur dalam segala area hidup saya. Spiritual, fisikal, finansial, sosial, dan mental. Wah, luar biasa. Apa Tuhan pernah ngajarkan gitu? Enggak. Apa Petrus seperti itu? Kalau Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu, pasti Petrus terlebih dahulu jadi konglomerat. Betul? Itu murid pertamanya. Satu teolog lagi. JO. Tahu ya JO ya? Dia berkata, kamu harus memperkatakan. Kata-katamu memiliki kuasa menciptakan. Dia berpikir manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, itu berarti manusia punya kuasa yang sama seperti Allah, punya kuasa mencipta. Kadang-kadang fantasinya terlalu. Ya. Ini yang diajarkan di gereja-gereja itu. Dan banyak di gereja-gereja Indonesia juga seperti ini sekarang. Semua ikut-ikutan. Karena ajaran-ajaran ini membuat gerejanya rame. Dan mereka perpuluhan. Tantangan mereka supaya berkenan, supaya mereka bisa menjadi seperti yang mereka impikan, perpuluhannya. Kan gitu. Enggak diberkati, hidupnya miskin terus. Bukan karena dia enggak berkenan sama Tuhan dalam arti kesucian, karena enggak perpuluhan. Nah itu kan. Ujung-ujungnya duit. Karena mereka juga berharap itu. Jelas gereja-gereja ini gereja-gereja salah. Gereja-gereja sesat. Saya enggak ngomong merek ya. Tetapi saya ngomong, pemahaman ini sesat. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ngajar seperti itu. Jadi kalau ada gereja-gereja, referensinya teologi mereka, ini teologi salah, teologi sesat. Enggak sesuai firman Tuhan. Ya. Bandingkan dengan ajaran para rasul. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Filipi 3 ayat Filipi 3 18 19. Ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Gereja yang pikirannya tertuju pada perkara duniawi, itu seteru salib. Meskipun salibnya besar di depan. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasul Paulus. Seteru salib adalah orang-orang yang memikirkan perut dan perkara duniawi. Gereja seteru salib adalah orang-orang, adalah gereja yang memikirkan urusan duniawi. Jelas banget loh, kurang gimana nih ayat. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5 dan 9.
1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5 dan 9. Ya, Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. saya sederhanakan ya. Ajaran lain yang tidak sehat adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Ajaran ini adalah ajaran yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Jadi kalau Anda ngajak teman ke gereja, jangan ngomong begitu ya. Ayo ke gerejaku, ke GSKI Maranatha supaya diberkati. Jangan loh ya. Ayo ibadah supaya rame tokonya. Jangan loh ya. Terus ngapain di gereja kalau gitu? Disetrika. Digebukin sama Tuhan. Ajaran yang mengira ibadah itu sumber keuntungan, itu adalah ajaran lain. Ajaran yang bukan dari Kristus. Itu ajaran yang tidak sehat. Pola pikirnya tidak sehat. Yang ngomong firman Tuhan loh, bukan saya. Jelas sekali mereka yang ingin kaya rawan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Ingin kaya itu loh membuat orang jatuh dalam pencobaan. Wah gini nggak bisa, nek gini gimana? Tapi ilegal, gak apa-apa wes, coba aja dhisik. Nah, ini loh pencobaannya. Pencobaannya itu di dalam diri kita, bukan dari yang lain. Kalau kita benar, diri kita benar, dicobai apapun dari luar tidak masalah. Tetapi keinginan yang ada di dalam ini loh yang membuat kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kok aku tidak bisa ya seperti ini? Coba nyogok. Coba kong kali kong. Ini orang-orang yang jatuh dalam jerat dan nafsu yang hampa. Bapak Ibu, iman kekristenan itu bukan tahayul. Atau cara berpikir yang tidak logis, yang salah. Iman kekristenan itu bukan memikirkan hal-hal duniawi, yang sementara atau bebelos, yang rendah, nafsu rendah. Tidak. Ya. Kekristenan tidak mengajarkan cara berpikir yang kotor, yang tidak bijak. Hanya memikirkan perkara 30-40 tahun. Apalagi yang sudah umur 70 tahun. Hanya memikirkan hal-hal yang setahun ke depan. Loh, ngapain? Ini kan tidak sehat. Udah tahu bakal mati, tidak mencari makna di balik kubur, bagaimana seharusnya hidup, tetap ngejar kekayaan. Banyak kan? Padahal kalau usia segitu, itu kan tinggal terbenamnya matahari. Jangankan orang segitu. Orang usia pertengahan, 50, 40, 50, itu kan juga sudah banyak yang mati Bapak Ibu. Kok yang dipikirkan terus-terus perkara duniawi? Seolah-olah kalau kamu mencapai kesuksesan, apa yang kamu cita-citakan seolah-olah itu dibawa mati. Ini loh bodohnya orang itu. Hoaxnya orang itu. Menerima kepalsuan yang seperti itu loh mereka bisa gitu loh. Tetapi menghayati kekekalan yang panjang di mana ada kehidupan lagi, mereka tidak mau percaya. Itu kan belum tentu Pak, kan tidak ada orang yang mati yang kesaksian seperti itu. Oke. Seandainya tidak ada. Tetapi seandainya ada,
Jadi balik sekarang. Kita hidup 70 tahun, sesusah-susahnya 70 tahun Bapak Ibu. Kalau kita mengejar kesucian, kebenaran, kita itu hidup selamanya loh. Kalau kita mengejar sukses karir 70 tahun saja, tidak dibawa mati. Dan saat Anda mati, Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Selamanya Anda binasa di neraka. Kok belani yang 70 tahun daripada yang ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan kekal ini loh. Anda sedang gambling. Gereja-gereja sedang gambling. Sedang bertaruh nyawa manusia. Manusia terpikat sama materi. Iman bukan berpikir positif untuk menuruti keinginan kita. Kata-kata positif atau ucapan iman bukan tanda orang beriman. Iman berarti percaya dan taat kepada cara hidup dan ajaran Tuhan Yesus. Itu iman. Sebagai orang Kristen ya, iman itu berarti apa? Penurutan kepada yang kita percaya. Iman itu penurutan kepada yang kita percaya. Siapa? Yesus. Bagaimana hidup Yesus, bagaimana ajarannya kita ikuti, itu iman. Iman itu bukan ngarang keinginan lalu kita yakini, bukan loh. Itu hoax, ngawur, itu ajaran New Age movement. Itu sihir. Pak David kok tahu, Pak? Ya justru kan saya juga mendalami beginian. Saya kan bagian dari yang tersesat. Tetapi saya komat kamit beberapa tahun nggak jadi-jadi. Saya pertanyakan, pasti ada yang salah. Kan gitu. Nggak mungkin firman Tuhan salah. Pasti yang salah yang ngajarkan atau saya yang mendengar, nggak mikir. Lalu saya koreksi. Saya mikir, iya enggak seperti itu. Bapak Ibu, ayo bertobat siapapun Anda. Bukan hanya yang di gereja ini ya, yang di Zoom. Bahkan mungkin yang ada yang mendengarkan di YouTube mungkin. Ayo berubah sebelum Anda kehabisan waktu. Karena berubah itu tidak mudah, tidak bisa cepat. Saya yang paham ini aja jatuh bangun, terseok-seok. Tuhan jelas berkata, sangkalah dirimu, pikulah salib. Kok malah minta ini, imani itu. Kita baca yuk, Matius 10 ayat 37 sampai 39. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Coba pikirkan ya, ayat ini di rumah renungkan. Mengasihi orang tua lebih dari Tuhan saja tidak layak bagi Tuhan. Apalagi Anda mengasihi materi, kekayaan, kemakmuran. Jelas ya, jelas. Kemakmuran, kekayaan, materialisme, ini bukan kebenaran. Karena cuma 70 tahun. Setelah itu Anda tinggal. Iya Pak, saya tinggal, tapi kan anak saya menikmati. Iya kalau menikmati. Kalau hancur, binasa gara-gara itu, Anda ngajak anak Anda binasa. Kemakmuran itu bukan kebenaran. Kekayaan, kesuksesan bukan kebenaran. Kalau Anda diberi itu sama Tuhan, diberi kekayaan, diberi kesuksesan, itu fasilitas untuk melayani Tuhan, bukan tujuan. Itu hanya sarana, bukan tujuan. Kalau Anda tidak kaya, tidak sukses, sedih,
Anda tidak berkelimpahan, takut, gelisah, hidup pas-pasan, grogi, hidup pas-pasan, tidak damai sejahtera. Itu kepalsuan, bukan kebenaran. Kenapa? Karena cuma 70 tahun. Kenapa gereja malah mengajarkan gairah kemaruk seperti ini? Kita baca yuk. Yohanes 16 ayat 13. 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang yang diberitakan, bukan hal-hal yang sekarang. Hal-hal yang present, tapi hal-hal yang future. Apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang mana? Ya kebenarannya Kristus. Kebenarannya Kristus yang mana? Yang ada di Injil, baca. Hidup Kristus itu loh kebenaran. Hidup sederhana, berpikir menyenangkan Bapa, ya, punya empati yang besar kepada sesama manusia. Itu kebenarannya. Jangan ikut kebenaran yang lain. Pak, saya ke gereja, Pak. Saya mendengar kebenaran juga. Kesaksiannya tentang si A itu kaya raya bisa tambah kaya. Itu bukan kebenaran. Bahkan loh ya, bahkan. Pak, saya ke gereja juga. Saya juga mendengar kebenaran. Seperti Abraham, Musa, Daud, Yabes. Itu bukan kebenaran. Kebenaran itu cuma Yesus. Mereka nabi-nabinya. Belum tentu benar 100%. Belum tentu. Kalau benar 100%, Tuhan Yesus tidak akan ngomong, aku datang untuk menyempurnakan Taurat. Berarti sebelumnya Taurat tidak sempurna. Kan gitu cara berpikirnya. Nah kok kembali ke perjanjian lama, ngajar yang aneh-aneh, belajar yang... Ya, jika semua yang dikatakan ini benar, kenyataan, demikian pula kebangkitan dan kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengatakan kan kebenaran. Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Tuhan Yesus ngomong gitu. Maksudnya apa? Kelak saat Tuhan Yesus naik ke surga, kamu akan dianiaya. Dan itu terjadi. Itulah kebenaran. Yesus bangkit, naik ke surga. Yesus menyatakan kerajaan surga, janji kerajaan surga, janji akan menjemput murid-murid. Itu kebenaran. Dan itu akan terjadi. Seperti pada saat Yesus ngomong, kamu akan dianiaya. Betul kan, dianiaya. Itu maksudnya. Bapak Ibu, jika iman kita pahami sebagai respon terhadap firman Tuhan atau penurutan, ketaatan kepada yang kita percaya, maka seharusnya kita paham, mengerti apa itu kehendaknya. Baru kita bisa benar. Ngerti dulu apa kehendaknya, merespon tepat, itu kebenaran. Tidak mau belajar, tidak mengerti kehendaknya, merasa sudah beriman. Iman apa? Iman cuma percaya Yesus Tuhan. Iblis pun tahu kalau soal itu. Apa bedanya kita sama iblis? Bedanya iblis tidak mau taat, kita mau taat. Taat yang mana dulu? Yang dia ajarkan. Itu loh tujuannya Roh Kudus, tidak yang lain. Tidak seperti ini. Salah satu teolog mereka
katanya berubah. B. H. Bahaya ini kalau disingkat. Tapi bukan itu ya. Ini orang bule. Nah, dia ngomong, saya sudah salah. Terus sebelum ini ya, sebelum BH ini ada JB. Dia juga ngomong, I was wrong. Mengajarkan kemakmuran dulu, I was wrong. Ini yang bertobat. Ini belum. Masih banyak, bukan cuma 3 ya. Kalau saya sebutkan banyak. Tetapi itu yang diminati. Kenapa saya tekankan ini? Karena ini paling jelas. Penyesatan itu banyak. Tetapi yang jelas-jelas, terang benderang, tapi masih disukai orang Kristen, teologi kemakmuran. Atau teologi apa namanya, pesugihan ini. Betul, paling disukai. Paling berkembang. Bahkan dulu ya gereja-gereja yang menekankan kesucian gitu ya, akhirnya kehilangan jemaat karena jemaatnya pindah ke sana. Akhirnya gereja yang menekankan kesucian sepi. Begitu pendeta yang tua yang mengerti kebenaran ini mati, diganti anaknya, berubah. Kalau caranya kayak gini, aku tidak punya pengikut, tidak punya jemaat. Berubahlah teologinya, menekankan kemakmuran. Itu loh, kalau bukan panggilan pendeta, jadi pendeta kayak gitu. Itu terjadi. Dan saya saksi matanya. Ini saya ngomong bukan teori ya, ini kenyataan. Saya bisa sebutkan nama-nama orang itu. Tapi kan nggak etis kalau saya sebutkan. Ya. Kalau disebutkan ya bisa, tapi kasihan Pak Menlu. Ngedit lagi. Nggak usah. Tapi Anda harus tahu, Rasul Paulus sudah ngomong, ajaran yang tidak sehat, ajaran yang mengajarkan hal-hal duniawi. Ajaran sesat adalah ajaran yang berpikir bahwa beribadah itu sumber keuntungan. Beribadah sumber cuan. Beribadah itu sumber pelipat kali gandaan 30, 60, 100. Itu ajaran tidak sehat. Itu ajaran yang tidak benar. Ajaran yang benar gimana? Ya baca Injil. Mulai Matius sampai Wahyu tidak pernah ngomong seperti itu. Tidak pernah mengajarkan tentang kesuksesan di dunia sedikit pun. Ajaran yang benar fokusnya ke langit baru, bumi baru. Ajaran yang benar perubahan kodrat. Ajaran yang benar berusaha mengenal panggilan Bapa dan menjadi seperti Kristus, menyelesaikan paket hidupnya. Tidak sibuk sendiri, dengan egonya sendiri, dengan gairahnya sendiri. Tidak seperti itu. Wah, tambah enak jadi Kristen. Memang, kalau Anda tidak mau keberatan dengan seperti itu, ya jangan. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah maksa kan. Kalau kamu memberikan salammu, kamu ditolak, kebaskan debu. Kamu tidak layak diberkati, kamu tidak layak selamat. Udah, minggir. Lupa katanya harus menangisi jiwa-jiwa. Tangisilah jiwa-jiwa yang memang seharusnya layak, mau selamat. Gitu loh maksudnya. Aku mau, tapi aku tidak bisa. Nah itu tangisi. Maksudnya usahakan gimana caranya, tangisi. Aku mau denger Zoom, tapi aku tidak punya duit untuk streaming. Aku tidak punya pulsa. Tangisi, kayak gitu tangisi. Gimana caranya? Keluarin duit, bayari, beli pulsa. Aku tidak bisa ke gereja, tidak punya ongkos, jemput. Tangisi itu. Bukan orang cuek, orang tidak mau tahu gitu ya. Diajak ke gereja tidak mau, baca firman tidak mau, ngeledek. Ih kudus, ih suci, sok suci loh. Nah, kayak gini tidak perlu ditangisi. Kenapa? Mereka punya kehendak bebas. Mereka bisa mendengar dan mempertimbangkan, tapi mereka tidak mau. Ya sudah. Tetapi bagi mereka yang mau, yang rindu,
yang tidak mendengar, tapi seharusnya kalau diberitakan dia mau. Nah, itu loh yang ditangisi. Roh kebenaran adalah roh, ya, adalah gairah yang benar. Yang pasti membawa seseorang mau jadi benar, bergairah hidup benar. Lah kalau gairahnya mau hidup najis, enggak bisa. Roh Kudus tidak akan main paksa. Kalau main paksa, maka kebenaran orang itu tidak sah, tidak benar. Wong dipaksa kok. Enggak bisa seperti itu. Tuhan tidak mau main paksa. Orang bertobat harus dari dirinya sendiri, kemauannya sendiri, kesadarannya sendiri. Bahkan dengan tidak sadar pun tidak boleh. Tak tumpangi tangan, Pak, supaya berubah pola pikirnya. Lalu dia mau gitu. Ini juga tidak benar loh. Kenapa? Akhirnya dia bertobat dengan cara tidak sadar. Tidak, Tuhan ingin kesadaran manusia. Tuhan ingin setiap manusia bertanggung jawab. Makanya ada pengadilan. Itu Bapak Ibu. Cukup? Sudah ya? Mari kita berdoa.